Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan yang bertemu dengan seseorang yang bernama Duke. Kemudian Duke lalu berkata, "Tuan, kekuatan dinasti Zhan sudah meningkat dalam tahun ke tahun ini. Jika kita melawannya sekarang, aku rasa itu akan sangat beresiko tinggi," ucap dari Duke kepada Xiaoyan. Ya, Duke memang benar. Jika kita melawan dinasti Zhan sekarang, kemungkinan untuk menang itu terlalu kecil, ucap seseorang pria yang bernama Yuan Chang. Kedua pria ini terlihat sangat takut untuk melawan dinasti Zhan. Tunggu dulu, apakah kalian tahu berapa banyak poin energi yang dimiliki oleh dinasti Zhan sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Sebentar tuan. Aku pernah mendengar bahwa ada ribuan poin energi di tangan mereka saat ini. Dan mungkin sekarang mereka telah menjarah lebih banyak poin lagi dari orang-orang, ucap dari Duke. Begitu ya. Ada sekitar 30 orang di tim kita. Dan aku juga punya rencana lain. Tentu saja akan ada resiko yang sangat besar kali ini. Tetapi jika kita berhasil, kita akan mendapatkan energi yang cukup banyak untuk dibagikan, ucap dari Xiaoyan. Tunggu dulu tuan, strategi apa yang tuan miliki kali ini? Ucap dari Duke dan Yuan Chang sambil memandang ke arah Xiaoyan. Strategi ini dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama, kita harus menjebak 100 orang pasukan mereka untuk sementara waktu. Lalu langkah keduanya adalah aku akan bertarung 1 lawan 1 melawan pemimpin dinasti Zhan itu, ucap dari Xiaoyan. Tapi tuan, untuk menjebak 100 pasukan mereka itu sangatlah sulit. Bahkan untuk sesuatu yang hampir mustahil seperti itu sangat mustahil untuk dilakukan, ucap dari Yuan Chang. Aku rasa itu bukan sesuatu yang mustahil jika kita menjebak mereka dengan ilusi, bukan? Kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu, Xie Jinghui? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xie Jinghui segera berdiri dan mengejutkan Duke dan Yuan Chang. Hei, aku hanya bisa menjebak puluhan orang saja. Jika kamu ingin menjebak ratusan orang, kamu juga bisa membantuku dengan menggunakan kekuatan jiwa sucimu itu, ucap dari Xie Jinghui. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menjawab. Kalau begitu baiklah, kita akan melakukan ini, jawab dari Xiaoyan. Tuan, tunggu sebentar. Apakah cara ini akan berhasil? Tanya dari Duke dan Yuan Chang lagi. Aku rasa kemungkinan kita akan berhasil mungkin hanya 30% saja. Selama kita berhasil menjebak ratusan pasukan mereka dan aku bisa bertarung dengan para pemimpin mereka, itu seharusnya tidak akan menjadi masalah besar, jawab dari Xiaoyan mendengar pertanyaan itu. 30%? Itu sangatlah rendah tuan, ucap dari Duke dan Yuan Chang lagi. Tetapi jika ilusi jiwa dapat menjebak ratusan orang pasukan mereka, kita mungkin akan memiliki kemungkinan yang lebih besar lagi. Mungkin kemungkinan kita untuk menang akan 50%, jawab dari Xiaoyan lagi. Kalau kemungkinannya memang sekitar 50%. Baiklah kalau begitu, kita akan ikut bertarung, ucap dari Duke dan Yuan Chang. Xiaoyan pun lalu mengangguk mendengar itu. Dia bertekad untuk mengalahkan dinasti Chang sendirian. Sementara itu, di suatu tempat di dalam lubang teleportasi labirin ini, ada 5 kapal di sini yang sedang mengepung sebuah kapal. Hei, berikan energi kalian. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini, ucap pemimpin dinasti Zhan. Ada lebih dari 100 orang yang melayang di sekitarnya. Sungguh kejam, aku hanya memiliki 100 poin energi saja. Ini ambillah, ucap dari seseorang yang sedang dikepung itu. Apa? Hanya 100? Itu tidak cukup untuk ditukar dengan nyawamu, ucap seseorang pria parubaya dari dinasti Zhan. Tampaknya kalian tidak akan pernah membiarkan kami untuk pergi dari sini, jawab dari Guyan, orang yang sedang dikepung tersebut.
Baiklah kalau begitu. Begini saja, jika kamu selamat dari 3 seranganku, aku akan membiarkanmu untuk hidup. Ucap dari Du Yedi, seseorang pemimpin dari dinasti Zan. Benarkah itu? Jawab dari Guyan. Berhati-hatilah kakak kali ini, ucap dari seseorang gadis yang cantik yang berada di sampingnya. Gadis kecil itu lalu berkata dengan cemas, saudaraku, berhati-hatilah kali ini. Mendengar itu, Guyan pun lalu mengangguk dengan serius. Tenanglah, dia hanya petarung bintang 2 Dausian saja. Aku pasti bisa menghindari serangannya, apalagi hanya 3 serangan saja. Jawab dari Guyan. Setelah dia berbicara, Guyan lalu melompat ke atas. Melihat itu, Du Guyedi lalu berkata, baiklah kalau begitu, karena kamu akan menjadi mayat. Lebih baik kamu ingat namaku. Namaku adalah Du Guyedi. Jadi kamu adalah Du Guyedi. Guyan kaget mendengar itu. Sepertinya dia sudah tidak asing dengan nama itu. Ini adalah nama yang cukup terkenal dari dinasti Zan. Guyan pun segera menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu sudah siap? Tanya dari Du Guyedi. Dia mulai mengayunkan pedangnya ke arah Guyan. Hiat spring buar. Namun sebelum sempat Guyan bereaksi, pedang itu sudah berhasil menebas tubuhnya. Baru saja Guyan mendapatkan serangan pertamanya, tubuh Guyan langsung bergetar hebat. Dia lalu menoleh untuk melihat lengannya. Tidak ada rasa sakit di sini, tetapi pada saat ini dia tidak bisa merasakan lengan kirinya. Serangan ini terlalu cepat. Guyan bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali. Serangan pertamanya sudah selesai, ucap dari Du Guyedi. Du Guyedi kembali mengayunkan lengannya. Kamu tidak akan bisa selamat dari serangan pedang keduaku ini, ucap dari Du Guyedi. Guyan lalu menggertakkan giginya untuk bersiap, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Guyan lalu mengangkat kepalanya menatap Du Guyedi. Matanya memancarkan kemarahan kali ini. Lakukanlah yang terbaik untuk menghindari seranganku ini, ucap dari Du Guyedi. Spring! Buar! Dedor! Kali ini ada dengungan yang terdengar. Kakak, ucap dari seorang wanita yang sedang berada di kapal Guyan. Mendengar itu, Du Guyedi lalu memalingkan pandangannya ke arah wanita yang terlihat lemah. Dia terkejut ketika dia merasakan fluktuasi kekuatan pada wanita itu jauh melebihi dirinya. Kekuatan wanita itu setidaknya telah mencapai bintang 4 Dausian, ucap dari Du Guyedi di dalam hatinya. Du Guyedi lalu menatap ke arah wanita itu dengan ragu-ragu. Tetapi ketika Du Guyedi dengan cermat merasakan kekuatan wanita itu lagi, ternyata wanita itu hanyalah berkekuatan bintang 1 Dausian saja. Tanpa ada yang aneh, tampaknya itu hanyalah ilusi saja, ucap dari Du Guyedi. Setelah itu, Du Guyedi akhirnya kembali memalingkan pandangannya ke arah Guyan. Baiklah kalau begitu, terimalah serangan beruntun ketigaku ini, ucap dari Du Guyedi kepada Guyan. Hiat spring! Tubuh Guyan lagi-lagi tertebas dan darah pun menyembur keluar dari tubuhnya. Kakak, ucap dari wanita itu. Ketika melihat adegan ini, matanya dipenuhi dengan air mata. Dan dia memandangi ke arah Guyan yang sedang berlumuran darah. Tiba-tiba wanita itu melesat dan menampar wajah Du Guyedi. Pak! Buar! Tubuh Du Guyedi pun tiba-tiba terpental ke belakang. Dia benar-benar berkekuatan 4 bintang Dausian. Bagaimana mungkin? Ucap dari Du Guyedi. Sementara itu, wanita itu langsung memeluk Guyan yang sedang terluka parah. Dan Guyan tiba-tiba pingsan pada saat ini. Saudaraku, bangunlah, ucap dari wanita itu sambil menangis. Sial, ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Semuanya, ayo cepat mundur, ucap dari Du Guyedi. Dia memberi isyarat dan memerintahkan semua orang untuk mundur kali ini. Pada saat ini, di antara kapal dinasti Zan, ada seseorang pria yang datang dengan perlahan. Dan matanya menatap ke arah wanita itu yang sedang memegang pria tua. Pemimpin Luolun, ucap dari Du Guyedi sambil memberikan hormat kepadanya. Luolun tiba-tiba mengangkat tangannya dan ujung jarinya berubah menjadi cakar yang melesat ke arah wanita itu. Melihat serangan itu, wanita itu pun ketakutan. Dia lalu berkata,
Saudaraku, di kehidupan berikutnya semoga kita akan masih menjadi saudara seperti saat ini, ucap wanita itu sambil memejamkan matanya dan sepertinya dia sudah siap untuk mati kali ini. Ketika cakar Luolun akan merobek wanita itu, tiba-tiba ada sebuah api yang muncul dalam kabut gelap dan api itu diterangi oleh pilar api di sekelilingnya. Luolun pun terkejut melihat itu dan harus memutar tubuhnya untuk menghindari serangan pilar api itu. Buar. Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Kalau berani tunjukkan dirimu, ucap dari Luolun. Dasar perampok yang hina. Lalu ada suara dari kejauhan. Semua orang dinasti Jan pun terkejut mendengar suara itu dan melihat ke arah suara itu. Suara itu ternyata adalah suara Xiaoyan. Bunuh mereka, teriak dari Luolun. Lalu lebih dari 100 pasukan dinasti Zhan melesat ke arah Xiaoyan. Dan ada kabut besar di depan Xiaoyan saat ini. Setelah memasuki kabut itu, mereka tiba-tiba seperti memasuki ruangan lain. Dan lebih dari 100 orang pasukan dinasti Zhan terperangkap dalam ilusi jiwa yang telah dibuat oleh Xiaoyan dan juga Xia Zinghui. Seperti kata Xia Zinghui, tidak mungkin untuk menjebak semua orang, bukan? Jadi masih ada lebih dari selusin orang yang masih terbebas dari ilusi itu saat ini. Kalian hadapi sisa pasukannya dan biarkan aku yang akan menghadapi pemimpin mereka, ucap dari Xiaoyan memberikan perintah kepada anggota timnya. Semua orang pun lalu mengangguk mendengar itu. Setelah itu Xiaoyan pun lalu bergegas melesat ke arah Luolun dan juga Dugu Yedi. Lawanmu adalah aku, ucap dari Xiaoyan. Siapa kamu? Tanya dari Luolun dengan marah. Aku akan merampok kalian, ucap dari Xiaoyan. Luolun, aku terluka. Aku akan mundur dulu. Kekuatan orang ini masih belum kita ketahui saat ini, ucap dari Dugu Yedi. Jangan panik. Kekuatan orang ini hanyalah petarung bintang 2 Daoxian saja. Aku bisa menyelesaikan ini dengan cepat, ucap dari Luolun. Setelah dia berbicara, sosok Luolun pun dalam sekejap mata terbang ke arah Xiaoyan. Wow, ternyata kamu cukup cepat juga ya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan Lingyi dan merubahnya menjadi baju besi roh. Dengan kekuatan semacam itu, jangan berani berhayal untuk merampokku, ucap dari Luolun kepada Xiaoyan. Luolun tetap melesat ke arah Xiaoyan dan sebentar lagi serangannya akan mengenai Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak menghindari serangan itu. Dia sepertinya ingin mencoba kekuatan lawannya kali ini. Sepertinya kamu mencari mati ya, ucap dari Luolun yang melihat Xiaoyan tanpa bergerak. Langkah Xiaoyan pun benar-benar merupakan penghinaan baginya. Hiya, buar! Xiaoyan menahan serangan Luolun dengan menggunakan lengannya saja. Dan tiba-tiba muncul aliran listrik dari lengannya itu. Ini benar-benar mengejutkan Luolun. Efek stun dari listrik ini membuatnya tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Xiaoyan pun langsung memukul kepala Luolun dengan keras. Buar, buar! Tubuh Luolun pun langsung terpental setelah berhasil dipukul oleh Xiaoyan. Setelah berhasil menstabilkan dirinya, Luolun lalu menatap ke arah Xiaoyan. Sepertinya dia bukan petarung bintang 2 Daoxian biasa. Dugu Yedi, kamu harus membantuku untuk melawannya kali ini, ucap dari Luolun. Orang ini memang bukan orang yang biasa, tetapi jika kita berdua bekerja sama, kita pasti akan bisa untuk membunuhnya, ucap dari Dugu Yedi. Setelah itu keduanya pun lalu setuju. Luolun dan juga Dugu Yedi langsung melesat ke arah Xiaoyan dengan cepat. Melihat Dugu Yedi yang melesat dan juga Luolun ke arahnya, Xiaoyan pun menjadi lebih serius kali ini. Hati-hati, dia memiliki kekuatan petir, ucap dari Luolun kepada Dugu Yedi. Dengan duri tajam di tangan Luolun, dia mencoba untuk menusuk ke arah Xiaoyan. Isolate Black Dragon Spike, ucap dari Luolun. Tubuh Luolun tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tetapi Xiaoyan tidak sedikit pun merasa bergetar. Saat Dugu Yedi mendekat, sosok Xiaoyan tiba-tiba tampak seperti bayangan dan kecepatannya menjadi sangat ekstrim. Awalnya, Dugu Yedi berpikir bahwa Xiaoyan akan mengincar Luolun.
Dugu Yedi tidak pernah tahu bahwa ternyata sebenarnya yang diincar oleh Xiaoyan bukanlah Luolun, tetapi dirinya. Xiaoyan sudah muncul di belakang Dugu Yedi saat ini. Dan kecepatannya sangatlah luar biasa sehingga Dugu Yedi tidak sempat untuk bereaksi. Sepertinya kamu akan terluka, ucap dari Xiaoyan. Karena sedang terluka, kecepatan Dugu Yedi juga sangat berkurang. Xiaoyan lalu memegang pedangnya dengan erat dan langsung menebaskannya ke arah Dugu Yedi. Ya, pring! Wah, Dugu Yedi mencoba untuk berbalik untuk menghindari serangan itu. Tetapi itu sudah terlambat. Pedang Xiaoyan berhasil menebas tubuh Dugu Yedi dengan telak. Darah Dugu Yedi pun menyembur keluar. Kekuatannya pun menjadi lebih lemah lagi. Ketika Luolun melihat Dugu Yedi yang terluka, wajahnya langsung berubah menjadi suram. Tetapi duri tajamnya pun terus bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Dentang denting tang ting ping. Pedang Xiaoyan berhasil menahan duri-duri tajam itu. Xiaoyan pun berhasil menahan serangan Luolun dengan pedangnya sendiri. Kemudian kedua belah pihak kembali saling menyerang. Hiat blenting buar dededor hiat dededor buar. Suara tabrakan serangan fisik terdengar dengan keras di udara. Orang ini, mengapa dia bisa begitu kuat? Padahal kekuatannya hanyalah bintang 2 Douxian saja, ucap dari Luolun di dalam hatinya. Kali ini Luolun dan Xiaoyan sepertinya akan mengeluarkan serangan terbaik mereka. Tiang bayangan raksasa, teriak dari Luolun. Dia memunculkan bayangan raksasa hitam dan ungu di belakangnya. Dan Dugu Yedi yang terluka, dia segera berdiri dengan sekuat tenaga. Dan dia pun ingin membantu Luolun untuk menyerang Xiaoyan kali ini. Tiang pisau pemusnah, teriak dari Dugu Yedi. Pada saat ini, Xiaoyan memandangi kedua pria tersebut dari kejauhan. Lalu Xiaoyan segera mengangkat lengannya untuk menyiapkan serangan terakhirnya. Kepalan tangannya berubah menjadi ledakan lautan api yang sangat dahsyat. Dan lautan api yang mengamuk ini langsung menabrak ke arah Dugu Yedi dan juga Luolun. Buar! Luolun dan Dugu Yedi pun sekarat akibat serangan dari Xiaoyan ini. Tuan, tolong maafkan aku, ucap dari Luolun dan juga Dugu Yedi. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, jika kamu tadi mengalahkanku, apakah kamu akan membiarkanku untuk hidup? Tanya dari Xiaoyan. Buar! Xiaoyan langsung menghancurkan kepala kedua orang itu dalam satu kali gerakan saja. Kemudian Xiaoyan pun lalu mengambil cincin penyimpanan Luolun dan juga Dugu Yedi. Tetapi di sana hanya ada beberapa ratus juta yuan saja. Yang membuat Xiaoyan sedikit kecewa kali ini. Tetapi untungnya Luolun memiliki lebih dari 2000 energi. Rupanya dia telah merampok banyak kapal, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan saat ini telah menjadi orang yang memiliki poin energi paling banyak. Setelah kematian Luolun dan juga Dugu Yedi, 100 pasukan dinasti Jan yang tersisa hanya bisa berdoa saja. Karena mereka telah terjebak dalam fantasi jiwa. Mereka benar-benar kehilangan keseimbangan dan kepercayaan diri mereka pada saat ini. Namun, Xiaoyan menyelamatkan mereka semua. Karena Xiaoyan bukanlah orang yang kejam dan tanpa ampun. Untuk membunuh secara membabi buta bukanlah gaya Xiaoyan. Xiaoyan cepat-cepat meninggalkan medan peperangan itu. Dan akhirnya dia mendapatkan 3000 energi di tangan Xiaoyan. Lalu dibagikan kepada Duke dan juga Yuan Chang sebanyak 600 energi. Jadi Xiaoyan sekarang memiliki 2400 energi poin. Terima kasih Tuan, ucap dari Duke dan juga Yuan Chang. Ketika energi Xiaoyan berkurang dari 3000, kartu energi di tangannya pun memancarkan cahaya merah. Dan kartu energi di tangan Duke dan Yuan Chang juga sama memancarkan warna merah. Ketiga cahaya itu menuju ke suatu arah yang sama. Apa artinya ini? Tanya dari Xiaoyan yang melihat itu. Jika seseorang telah mencapai poin 3000 energi, posisinya akan ditemukan oleh orang lain, ucap dari Ding Yue. Oh, begitu ya, jawab dari Xiaoyan. Ding Yue pun lalu mengangguk. Sepertinya kapal lain juga akan mencapai nilai 3000 dan mungkin itu tidak akan lama lagi. Kita hanya perlu menunggu hingga waktu lubang teleportasi labirin ini berakhir. Lalu kita akan masuk ke Hongmen Star, ucap dari Do. Tapi aku tidak ingin terus berdiam diri saja hanya menunggu di sini.
Tunggu dulu, cahaya kursor merah ini menunjukkan ada tim yang memiliki poin lebih dari 3.000 poin, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, mereka yang bisa mendapatkan 3.000 poin energi bukanlah perampok biasa. Sebaiknya kita jangan mengambil resiko seperti itu. Aku sedikit takut untuk tidak akan sepadan melawan pertarungan mereka, ucap dari Du. Tenanglah, aku tidak akan memaksamu dalam pertarungan kali ini. Jika kamu tidak mau bergabung, kita bisa berpisah di sini saja, ucap dari Xiaoyan. Duk dan Yuan Chang saling melirik, kemudian mengepalkan tangan mereka kepada Xiaoyan. Baiklah Tuan, aku harap Tuan Xiaoyan akan diberikan keselamatan dalam sisa perjalanan ini. Kami akan undur diri kali ini, ucap dari Duk dan juga Yuan Chang. Lalu Duk dan Yuan Chang pun pergi dari sana. Setelah menyaksikan keduanya pergi, Xiaoyan juga melihat posisi yang ditunjukkan oleh cahaya kursor yang muncul dari kartu energi mereka. Dan dia pun tersenyum melihat itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan selamat Idul Fitri, dan mohon maaf lahir dan batin. Kemarin gue baru selesai banget silaturahmi sama keluarga-keluarga, dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberi keberkahan dan ya terbaik untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya, dan mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum, dadah.